Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali, berjumpa kembali dengan surat cinta. Seperti cintaku pada bangsaku, cintaku pada negeriku. Saya saat ini mau membahas tentang revolusi 3R. Apa itu revolusi 3R? Yaitu revolusi struktur organisasi, revolusi tata kelola, revolusi sumber daya manusia. Tentunya masih terkait dengan Prosila versi Prolepah. Nah, kenapa kita harus merevolusi 3R, merevolusi pemerintah? Karena kita ingin pemerintahan ini menjadi, maksudnya pemerintah ini supaya kuat, supaya berkualitas. Karena apa? Karena negara kita itu negara yang sangat besar, negara yang sangat luas, negara yang sangat kaya raya, beraneka ragam, seni budaya, makanan, agama, kearifan lokal, dan pulaunya juga banyak sekali. Terus sumber daya alamnya, pokoknya negara kita itu berbeda dengan negara-negara lain. Nah, dari segi geografis berbeda dengan negara lain, dari segi dasar negara juga berbeda dengan negeri lain. Apalagi rakyatnya, bangsanya luar biasa bangsa kita itu. Ketika memiliki pemerintahan yang hebat, insya Allah saya meyakini betul negeri ini, negara ini akan menjadi negeri yang sangat luar biasa. Tentunya maju, bukan hanya maju di sektor ekonomi saja, banyak di berbagai hal. Dan saya meyakini betul karena kita memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, untuk mewujudkan menjadi negara maju juga harus dibutuhkan perubahan yang sangat luar biasa. Makanya kita merevolusi pemerintahan yang saat ini belum bisa mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika pemerintahan ini sudah direvolusi, insya Allah nilai-nilai Pancasila akan terwujud menjadi pembangunan peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya meyakini betul yang namanya keimanan, ketakwaan, akhlak mulia akan terwujud, akan disandang, akan menjadi ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kita harus membangun pemerintahan yang kuat dulu. Maka dari itu saya ingin memberikan ide dan gagasan mengenai revolusi 3R ini. Pertama, revolusi struktur organisasi. Nah, kita melihat struktur organisasi di kementerian lembaga ini, nomenklaturnya ini sangat-sangat belenduk di hulu. Apa yaitu belenduk itu? Menggendut, membesar gitu. Jadi antaranya hulu dan hilir, pusat dan daerah itu tidak sinkron, tidak sinergi, dan memang struktur organisasi pemerintahan ini juga tidak sesuai dengan geografis negara ini, juga tidak sesuai dengan dasar negara ini, juga tidak sesuai latar belakang maupun background masyarakat bangsa Indonesia.
Maka dari itu kita harus membangun struktur organisasi seperti piramid gunung. Jadi semakin ke bawah itu kayak gunung, biar kuat pemerintahan ini. Dan saya yakin betul ketika pemerintahan ini strukturnya sudah seperti piramid gunung, kita akan memiliki pemerintahan yang sangat kuat, strong government, dan kita akan bisa membangun sumber daya manusia yang hebat, bisa mengolah kekayaan alam yang sangat kaya raya ini. Bahkan ketika nanti ada perombakan struktur ini, insya Allah modal besar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang beriman, bertakwa, hingga memiliki akhlak mulia, sehingga bisa terwujudnya yang namanya persatuan gotong royong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga kemakmuran dan kesejahteraan akan bisa dinikmati segenap anak bangsa. Tetapi syaratnya kita harus membangun pemerintahan yang kuat dulu. Dari itu saya akan membahas mengenai nomenklatur struktur ini. Nah, nomenklatur struktur ini di lembaga kementerian itu ada yang namanya dirjen maupun deputi eselon 1 2 ini yang harus dirombak, yang harus dievaluasi, yang harus direformasi, dipindahkan, diletakkan di daerah. Nah, ketika para dirjen, deputi, dan jajarannya ini dipindahkan ke daerah-daerah, impact maupun dampak positifnya sangat luar biasa, sangat dahsyat, terutama mengenai ekonomi. Saya yakin betul ekonomi akan terdongkrak yang sangat luar biasa di daerah-daerah itu. Bahkan yang namanya pemerataan pembangunan daerah harus diawali dengan merombak struktur ini. Nah, ketika para dirjen dan jajarannya ini dipindahkan ke daerah, secara otomatis uang yang ngalir ke daerah itu sangat dahsyat, sangat deras. Nah, karena apa? Karena ada yang namanya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang akan pindah ke daerah yang tadinya di ibu kota. Tetapi adanya IKN dan ibu kota ini sangat-sangat pas dan sangat-sangat strategi ketika ada perubahan struktur ini. Tapi kalau nggak ada perubahan struktur, nah suatu misal para aparatur negara ini, aparatur pemerintah ini dipindah ke ibu kota sana, akan hanya memindah masalah, persoalan, tetapi justru akan menambah persoalan. Tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Coba kalau semua itu dipindahkan ke IKN. Daya tampung IKN itu seperti apa? Dan tidak sesuai dengan ya tadi kondisi negeri ini. Nanti yang duduk, aparatur yang duduk di IKN itu hanya orang-orang tertentu, nomenklatur tertentu. Misalkan menteri mungkin dengan
staf ahli ataupun staf khusus dengan sesmen, tapi dirjennya, deputinya nanti letaknya di daerah-daerah. Tidak menutup kemungkinan ketika adanya perombakan struktur ini, nomenklatur ini, nanti ada kantor-kantor kementerian di setiap provinsi. Dan tidak menutup kemungkinan juga di setiap pulau-pulau besar nanti ada kantor-kantor presiden, istana-istana presiden, tetapi tetap IKN-nya di Kaltim sana. Nanti Kaltim itu didesain seperti apa, nanti di situ tempat dibangun yang namanya gedung multiguna, yang namanya gedung Nusantara. Misalkan saat ini seperti gedung DPR gitu. Bukanlah, pokoknya gedung itu nanti untuk multiguna, untuk pertemuan apapun, baik internal negeri dalam negeri maupun luar negeri, untuk acara-acara event-event yang besar itu nanti dibikinkan gedung, dinamain apalah, gedung Nusantara atau apa, nah nanti di situ. Nah, ketika di setiap pulau ini ada yang namanya kantor-kantor presiden, maksudnya pulau-pulau besar kayak Kalimantan, Jawa, Sulawesi, terus Papua sana, di mana tempat strategisnya untuk istana presiden ini. Nah, disitulah yang harus kita wujudkan. Nah, cukup sekian dulu, nanti lain waktu kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.